pemirsa Lampung TV. Hingga hari ke-7 pembunuhan nenek di kampung Sri Basuki, Kalirejo, Lampung Tengah, warga masih penasaran apa penyebab seorang tetangga menghabisi nenek berusia 80 tahun itu. Supiono, Kepala Dusun 6, Kampung Sri Basuki, Kalirejo, Lampung Tengah, mengatakan, berdasarkan pengakuan banyak tetangga, keluarga nenek Yatinem tidak bermasalah dengan keluarga Wa yang membunuh. Sehari sebelum membunuh pada pukul 10 pagi, Minggu 19 Mei 2024, sang tetangga juga mengunjungi nenek Yatinem, bahkan sempat memberikannya minum. Meski sehari sebelumnya, ia banyak bertanya siapa teman sang nenek jika semua keluarga pergi ke ladang. Pagi itu, anak tertua sang nenek, Wagiem, berencana memberikan sarapan. Ia kaget ibunya tidak ada reaksi saat disuapin. Lebih kaget lagi melihat ada ceceran darah dan golok di tubuh ibu kandungnya itu. Kepala Dusun 6 tersebut mengatakan tidak seorang dari warga sekitar mencurigai sang tetangga yang membunuh, kecuali setelah polisi menyidik perkara. Kalau kemudian pada saat ini tetangga tersebut dianggap mengidap penyakit jiwa, Supiono mengatakan warga mengenalnya pria yang sehat. Supiono mengatakan, memang sepulang merantau dari Kalimantan 10 tahun, pria berusia 35 tahun itu disebut sakit jiwa. Tetapi warga tidak melihat keanehan dalam perilakunya. Bahkan selama setengah tahun kembali ke Lampung, ia aktif berdagang dengan istrinya. Ya mungkin sebelumnya juga nggak tahu lah Pak, siapa pelakunya juga nggak tahu Pak. Sebelumnya mungkin ditelusuri sama Bapak polisi juga berdasarkan keterangan Pak ya, mungkin ditanya gitu Pak. Ya akhirnya mengaku Pak dia. terus pelakunya sendiri Pak, itu kan sebelah rumah Pak, tetangga bagaimana? Katanya sebelah rumah Pak. Sebelah rumah. Iya. Itu masih bujangan atau udah keluarga pelakunya itu? Keluarga, punya anak satu Pak. Dan itu pelakunya memang lama tinggal di sini? Pak, habis pulang dari Kalimantan udah hampir 10 tahun, itu Pak 10 bulan Pak, ya hampir setahun lah kayaknya. Artinya dulu waktu itu bertahun-tahun di Kalimantan lah ya? Iya Pak, ada 6 tahunan kepulang hampir ya bulan Agustus tahun kemarin Pak, pulang itu Pak, berarti hampir setahun. Terus waktu sudah pulang di rumah ini apa aktivitas pelaku ini atau yang bunuh nenek ini? Aktivitas ya kerja biasa Pak, dagang jajan, terus istrinya ya sama dagang tahu juga Pak, dagang tahu keliling Pak. Istrinya? Iya. Kalau yang pelakunya yang pembunuh ini ngampas apa gimana? Keliling iya, juga? Pak, ya keliling juga Pak, mungkin ya warung-warung gitu, Pak. Pak, keseharian pelaku ini Pak, ya apakah sering terjadi pernah ganggu orang atau apa seperti apa Pak? Ya kesehariannya sih biasa, dia beraktivitas dagang biasa Pak. Cuman ya warga itu dikagetkan dengan hari Minggu itu Pak, semuanya kaget Pak. Pak bunuh itu ya? Iya Pak. Terus pelaku sendiri Pak, itu sewaktu bunuh nenek itu dengan apa sebenarnya sih? Apa menggunakan senjata tajam apa? Karena itu Pak, begitu yang pertama melihat kan Bude Wagiem ya Pak ya. Nah dia kaget Pak ya, tapi di situ katanya dia melihat golok di atas badannya Pak, di badan almarhum. Ya mungkin dia pertama ngira bukan itu golok Pak, cuman begitu dilihat bener golok Pak, terus diambil, dia letakkan di samping lemari Pak. Terus dia berlari Pak, ngabarin orang-orang. Bapak nenek itu meninggal gitu? Iya Pak. Tapi banyak bercak darah? Banyak Pak, iya. Terus pelaku ini kalau diketahui warga sini sejak kapan Pak mengalami gangguan jiwa itu? Apa memang dari dulu atau memang baru akhir-akhir ini apa gimana? Iya. Di Sri Basuki ini ya? Iya Pak, ke kampung Sri Basuki. Artinya dulu sebenarnya orang ini nggak gangguan jiwa dulu ya? Kalau dulunya sih enggak. Normal ya? Normal Pak. Artinya gangguan jiwanya terjadi sejak di Kalimantan itu apa iya, gimana? Iya. Jadi nenek itu tinggal di rumah itu dengan siapa saja sih Pak? Tinggal bersama anaknya, anaknya yang bernama Marsiem Pak. Ya dengan sekeluarga lah Pak. Sekeluarga. Bapak Sukiman sebagai menantu dan Ibu Marsiem sebagai anak kandung dan anak-anaknya Pak. Juga ketemuan dari cucunya ada juga. Artinya nenek itu tinggal bersama
anak cucu lah di situ lah ya, keluarga ya di situ ya. Iya Pak. Sekeluarga, Pak. Jadi waktu kejadian nenek ini dibunuh ini di rumah itu apa nggak ada orang sama sekali apa gimana? Kalau Bapak Sugiman sama istri terus anak-anaknya Pak lagi di sawah Pak. Lagi di sawah. panen padi. Ya. Main padi. Iya. Lalu artinya nenek itu waktu itu sendiri di rumah itu. Nah, cucunya yang perempuan di rumah Pak, yang perempuan. Umuran berapa itu yang perempuan? Iya, sekitar mungkin hampir 20 tahunan lah Pak. Terus? Iya, udah gadis Pak. Hmm. Nah, terus sama budinya di rumah sebelah lagi masak Pak. Jadi mengetahui nggak pelaku itu masuk apa? Nah, katanya tidak Pak. Nah, habis itu kan almarhum ini Pak ya, lagi habis mandi Pak. Habis mandi diganti baju terus habis itu mau disuapin Pak. Makanya udah disuapin Pak. Nah, begitu mau katanya habis liquagium itu Bude Wagiem bikin lauk Pak ya. Begitu nengok ke kamar katanya udah ada bercak darah Pak. Mungkin udah ada kejadian itu Pak. Itu kisaran jam berapa waktu kejadian itu? Mungkin sekitar pukul 9:45 Pak. Pagi Antara ya? jam 10 kurang seperempat Pak. Pagi Pak ya? Iya Mas Pak. Artinya anak-anak cucunya yang perempuan yang di rumah juga nggak melihat ya? Iya Pak. Nah habis itu masih di warung Pak. Juga agak lama sih baliknya Pak. Oh, lagi di warung. Iya. Artinya begitu pulang juga tahu-tahu udah meninggal itu ya? Iya Pak. Iya. Pian Agung melaporkan dari Kalirejo, Pringsewu,